Ya, pemirsa, bagi Anda yang ingin mencoba peluang usaha, budidaya hewan yang satu ini bisa menjadi referensi karena permintaan pasar yang tinggi. Ya, ini adalah kodok hidup, Camar. Ternyata memiliki potensi yang cukup besar karena omsetnya ini sangat fantastis. Berikut liputannya. Inilah Wayan Suryawan, warga Denpasar yang melirik peluang budidaya kodok di tengah kemajuan pariwisata khususnya di Bali. Sejak tahun 2021 lalu, Wayan memulai usaha pembesaran kodok budidaya sebelum akhirnya melakukan pemijahan secara mandiri. Lahan minimalis seluas 100 meter persegi di kawasan Jalan Tunjung Sari, Banjar Tegesari, Denpasar Barat dimanfaatkan Wayan membudidayakan kodok hasil persilangan bullfrog dan kodok lembu. Pemijahan menjadi tahapan tersulit dalam budidaya kodok. Karena dari 10.000 telur yang diproduksi kodok betina, yang tumbuh jadi kecebong sekitar 5-6.000 tergantung kondisi air. Budidaya kodok dari telur hingga mencapai ukuran maksimal 500 gram ke atas per ekor membutuhkan waktu 4 hingga 5 bulan. Saat ini, Wayan dapat memenuhi sekitar 200 kg kodok untuk dipasok ke restoran di Bali. Kita masih kekurangan untuk mencukupi kebutuhan pasar. Untuk satu toko itu, satu resto itu mungkin sekitar 600 kiloan, hampir setengah ton lah. Kodok dijual mulai Rp75.000 hingga Rp85.000 per kilogram, tergantung ukurannya. Setiap bulan, Wayan pun meraih omset hingga Rp15 juta. Wayan siap mendampingi dan memasok bibit kodok bagi warga yang ingin membudidayakan kodok, melihat permintaan pasar yang tinggi. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, Ainus melaporkan. Pemirsa, dalam merayakan HUT ke-50, Taman Mini Indonesia Indah menggelar Pesta Rakyat Nusantara hari ini. Festival musik juga akan hadir yang diramaikan sejumlah musisi ternama. Sejumlah wisatawan antusias berkunjung ke Taman Mini Indonesia Indah atau TMII di Jakarta pada Minggu sore. Warga menghabiskan akhir pekan ke sejumlah titik seperti di Plaza Kori Agung dan juga Keong Mas. Warga begitu antusias saat TMII menggratiskan tiket bagi pejalan kaki sebagai perayaan HUT ke-50 TMII. TMII menyajikan hiburan kirap gunung budaya, terutama Gunung Budaya Nusantara. Di antaranya adalah parade Tanjidor hingga ondel-ondel. Sebagai puncak acara, TMII juga menampilkan festival musik oleh musisi ternama seperti Ari Lasso, Geisha, dan juga Via Ratel. Pemirsa, perayaan Misa Minggu Paskah yang diselenggarakan di Gereja Katedral ini berlangsung hikmat. Ribuan jemaat memadati Gereja Katedral hingga Plaza Maria. Ibadah Misa Minggu Paskah sesi keempat atau sesi terakhir telah selesai dilaksanakan. Sesi keempat Misa, terdapat 700 jemaat didominasi oleh jemaat umum dari segala usia. Ibadah berlangsung hikmat dan dilakukan juga secara hybrid daring dan juga luring, dipimpin oleh Romo Makarius Maharsono Probo. Sebelumnya ada sesi ketiga yakni khusus untuk Misa lansia pada sore hari, dipimpin oleh Romo Albertus Hani Rudi Hartoko dan Romo Mardiat Maja. Lalu pada sesi kedua yakni sesi keluarga, ada 1.500 anak-anak yang antusias penuh sentuhan keceriaan melaksanakan misa. Dan sesi pertama pukul 8.30 Minggu pagi yakni Misa Paskah Pontifikal untuk umat Gereja Katedral dipimpin oleh Uskup Ignatius. Umat yang datang memang mengikuti, ingin sekali mengikuti Misa Pontifikal, memang cuma diadakan adalah di Natal atau di Paskah. Dan memang juga ada sesuatu yang khusus di Misa Pontifikal itu, yaitu di mana umat yang sudah melakukan sakramen tobat bisa memperoleh pengampunan dosa di akhir dari Misa Pontifikal. Adapun Misa Paskah 2025 bertema kepedulian lebih kepada saudara yang lemah dan miskin, yakni berarti memberikan perhatian khusus kepada mereka yang paling membutuhkan. Di Jakarta, Dilami Aulia, Yudi Richard, iNews melaporkan.
Pemirsa, momen libur panjang dalam memperingati Hari Paskah dimanfaatkan oleh sejumlah warga untuk berlibur di kawasan Kota Tua Jakarta. Suasana yang kental akan sejarah Jakarta dipadu dengan berbagai booth hiburan menjadi daya tarik bagi wisatawan. Kawasan Kota Tua Jakarta masih menjadi tempat liburan favorit bagi masyarakat, tak terkecuali di momen libur Hari Paskah. Para pengunjung, mulai dari orang dewasa hingga anak-anak, antusias menikmati berbagai pameran serta tempat bersejarah. Terdapat banyak booth yang menawarkan makanan serta bersuah foto bersama dengan berbagai tokoh unik yang dipertunjukkan oleh para seniman dan komunitas Kota Tua. Ada juga sejumlah museum yang bisa dikunjungi oleh wisatawan, diantaranya Museum Sejarah, Museum Wayang, dan Museum Bank Indonesia. Iya. Kenapa memilih Kota Tua Jakarta ini untuk? Oke, tadi udah muter-muter ngeliat fasilitas Kota Tua, menurut Ibu gimana sih, Bu? Fasilitasnya sih udah oke. Udah oke. Toiletnya bersih, musolanya bersih, oke sih menurut kita. Makanannya juga banyak. Makanannya banyak. Iya. Kawasan Kota Tua selalu jadi primadona, hiburan murah meriah bagi warga Jakarta. Dari Jakarta, Hamzah Hasibuan, Ahmad Putra melaporkan. Arus lalu lintas di Puncak Bogor, Jawa Barat kembali normal setelah sebelumnya diberlakukan satu arah dan berlaku nomor genap. Berikut laporan Jen Cahyani, Pandu Priyo, dan juga Laksana dari kawasan Puncak. Libur panjang periode Hari Raya Paskah digunakan masyarakat untuk berlibur, salah satunya di lokasi favorit berlibur masyarakat Jakarta dan sekitarnya, yakni di kawasan Puncak Bogor. Sementara itu untuk pantauan situasi arus lalu lintas di kawasan Simpang Gadok, Puncak Bogor, saat ini malam ini sudah terpantau kembali normal dan juga ramai lancar. Meskipun sempat diberlakukan skema rekayasa lalu lintas pada pagi hari, yakni sistem ganjil genap bagi kendaraan yang ingin melaju dari arah Jakarta menuju ke arah Puncak Bogor. Kemudian pada siang hari hingga sore hari yang menjadi prediksi puncak arus balik libur panjang, juga kembali diberlakukan skema rekayasa lalu lintas sistem one way atau satu arah sejak pukul 1 siang hingga pukul 5 sore dari kawasan Puncak Bogor menuju ke arah Jakarta. Sementara imbauan dari pihak kepolisian untuk para pengendara yang masih berkendara di malam hari, baik yang akan menuju atau mengarah ke puncak maupun ke arah Jakarta, untuk tetap berhati-hati dan juga mematuhi rambu-rambu dan juga peraturan yang diberlakukan oleh pihak kepolisian, karena untuk skema rekayasa lalu lintas masih akan diberlakukan secara situasional melihat dari apakah ada kenaikan volume kendaraan yang melintas. Dari Bogor, Jawa Barat, Jen Cahyani bersama juru kamera Pandu Priyo Aji dan Laksana, iNews melaporkan. Pemirsa, hari ini tepat 21 April, perayaan Hari Kartini. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggratiskan moda transportasi publik di Jakarta untuk kaum perempuan. Bebas tarif seluruh moda transportasi publik juga akan diberikan ke Pemprov DKI kepada seluruh jenis kelamin pada 24 April bertepatan dengan Hari Transportasi Nasional. Kabar gembira bagi Anda warga Jakarta dan sekitarnya yang berjenis kelamin perempuan. Pada peringatan Hari Kartini yang jatuh pada hari ini, 21 April, semua kaum hawa akan bebas menumpangi moda transportasi publik di Jakarta secara gratis alias tanpa dipungut tarif. Selain bis Transjakarta, transportasi publik yang bisa ditumpangi wanita secara gratis adalah Mass Rapid Transit, MRT, dan Long Rapid Transit, LRT. Sementara pada Hari Transportasi Nasional pada 24 April mendatang, Pemprov DKI Jakarta juga akan kembali menggratiskan moda transportasi massal sekaligus peluncuran trayek baru Trans Jabodetabek rute Blok M Alam Sutra, Tangerang. Kami akan menggratiskan seluruh trayek, termasuk MRT, LRT, Transjakarta, bagi siapapun, mau laki mau perempuan, gratis. Pramono meminta para penumpang agar tertib saat menumpangi moda transportasi publik, baik selama di halte atau stasiun hingga di dalam rangkaian. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan.